Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulun nabi wa rasul ba'da. Yang terhormat sahibul kiram, dosen pembimbing, dosen pengajar dari mata kuliah Fikih Mawaris, Bapak Sidik MAG, dan teman-teman yang saya banggakan, juga saudara-saudara sekalian yang menonton video kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alif Bima Kahardika, dan teman-teman saya, dan Mbak Arifah, dan Mbak Rosita, dan Mbak Muafif, dan Mbak Inti, yang akan menjelaskan tentang hak-hak harta peninggalan. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang tajhiz. Tajhiz itu adalah biaya perawatan. Nah, tajhiz ini adalah biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal. Nah, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Nah, biaya perawatan ini meliputi apa saja? Yang pertama, pengkafanannya, yang mengkafaninya, memandikan, dan menguburkan, itu membutuhkan biaya. Nah, dalam hal ini fuqaha atau wali fikih itu sepakat bahwa biaya perawatan ini itu keluar atau ditangguhkan oleh orang yang meninggal tadi. Jadi diambil dari harta warisan orang yang meninggal tadi, seperti itu. Dan perlu diingat juga, harta yang ditangguhkan atau harta yang diambil untuk biaya perawatan ini tidak berlebihan, bahkan tidak kurang-kurang juga. Jadi secukupnya lah. Maksud dari tidak berlebihan ini apa? Biar nanti tidak mengambil hak ahli waris yang lain, ahli waris orang yang meninggal tadi. Lalu tidak kurang juga, maksudnya apa? Maksudnya bermaksud untuk tidak mengurangi hak orang yang meninggal tadi. Contoh, misal biaya mengkafaninya kurang, masa kain kafan setengah, kan nggak lucu, kasihan. Atau memandikannya setengah-setengah, kuburannya setengah doang, nggak muat, nggak gitu. Takutnya kan kekhawatiran itu, takutnya mengurangi hak yang dari orang yang meninggal tadi. Itu bercanda ya tadi. Lalu mengenai hal ini, para ahli fikih tadi kan telah sepakat bahwa itu ditanggung oleh orang yang meninggal tadi. Namun dalam mazhab Maliki itu sepakat, atau bukan sepakat sih, dalam mazhab Maliki sendiri itu menjelaskan atau menangguhkan harta biaya perawatan ini biaya perawatan ini keluar dari baitul mal, bukan dari orang yang meninggal tadi. Nah, biaya perawatan ini itulah keluarnya dari baitul mal, ditangguhkan kepada baitul mal, bukan orang yang meninggal, dari harta warisan orang yang meninggal tadi, bukan. Namun dalam mazhab yang lain, Hanafi, Syafi'i, Hambali, itu sepakat bahwa pendapat mereka bahwa bahwa biaya perawatan ini harus dipikul oleh keluarganya. Nah, jika keluarganya tidak mampu untuk memikul atau menangguhkan biaya perawatan ini, maka beralih kemana? Ke baitul mal. Nah, diambil oleh baitul mal, kewajiban ini diambil oleh baitul mal. Lalu baitul mal ini nggak mampu lagi nih, wah baitul mal nggak mampu nih, nggak ada biaya. Akhirnya diserahkan kepada orang-orang kaya, orang-orang Islam kaya di sekitar situ, di sekitar orang yang meninggal tadi, seperti itu. Karena apa? Karena hukumnya ini fardu kifayah. Hukum dari memenuhi kewajiban ini, biaya perawatan ini fardu kifayah, seperti itu. Lalu mengenai kewajiban membiayai perawatan kerabat-kerabat, budak-budaknya, harta peninggalan sisi mati ini, orang yang meninggal tadi, ulama berselisih pendapat. Menurut ulama Syafi'i dan Imam Abu Yusuf juga, bahwa biaya perawatan ini bagi kerabat-kerabat yang fakir dan istri yang meninggal, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, yang masih menjadi tanggungan si mati atau orang meninggal tadi, itu harus diambilkan dari harta si mati tadi. Kayak gitu. Golongan Malikiyah tidak membenarkan biaya perawatan keluarga menjadi tanggungan si orang yang meninggal tadi. Karena apa? Karena menurut mereka istri tidak boleh mengambil harta peninggalan suaminya yang telah wafat untuk digunakan sebagai biaya perawatan. Biaya perawatan tadi biaya tajhiz tadi untuk orang yang meninggal tadi. Sebab kewajiban seorang suami telah penuh di bawah mati dan sudah bukan muhrimnya. Kayak gitu. Itu menurut mazhab golongan Malikiyah. Lalu ada pun Imam Ahmad, Hambali, Muhammad ibn Al-Hasan dan Asy-Syabi berpendapat bahwa
eh, pendapatnya sama seperti Syafi'i dan Abu Yusuf. Akan tetapi mengenai biaya perawatan bagi si istri, mereka berpendapat dengan Maliki, satu pendapat lah dengan Maliki. Jadi biaya perawatan si istri diambilkan dari harta peninggalannya sendiri bila ada, dan apabila tidak ada maka dibebankan pada kerabat-kerabatnya saja. Namun bila tidak mempunyai kerabat maka dibebankan pada Baitul Mal. Dan tidak punya lagi, ya seperti tadi, orang-orang Islam yang kaya di sekitarnya. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata ataupun ada salah-salah pemahaman dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk kalian semua, saya berpesan, marilah sama-sama kita belajar. Sama-sama kita budayakan belajar apapun, wacana keilmuan apapun, untuk mengembangkan keilmuan kita, untuk mengembangkan segala kemampuan dari diri kita agar bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu. Kurangnya saya mohon maaf, dan lebihnya semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum wal inayah. Nanti dilanjut sama teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Kurniawati, NIM 19212121055. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hutang-hutang. Jadi hutang-hutang ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah dainullah dan yang kedua adalah dainul ibad. Nah, dainullah itu apa? Dainullah itu hutang kita kepada Allah, sedangkan dainul ibad itu adalah hutang kepada sesama. Nah, hutang kepada sesama ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah aniyah, yang kedua adalah muslahah. Nah, aniyah itu apa? Nah, aniyah ini adalah hutang yang bersangkutan dalam wujud harta. Sedangkan muslahah itu hutang yang tidak bersangkutan dengan wujud peninggalan harta. Nah, kemudian muslahah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah dainus sihah, yang kedua adalah dainul marat. Nah, dainus sihah itu apa? Jadi dainus sihah ini hutang dilakukan di waktu sehat berdasarkan pengakuan berupa sumpah. Nah, sedangkan dainul marat itu hutang yang diakui di waktu sakit. Nah, kemudian dainullah tadi atau hutang kepada Allah itu merupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah yang belum sempat ditunaikan. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya di sini ada tebusan zakat, tebusan puasa, tebusan sumpah dan lain sebagainya. Kemudian hutang-hutang peninggalan harta si mati harus dilunasi setelah biaya perawatan si mati dikeluarkan. Nah, untuk melunasi hutang itu hukumnya adalah wajib demi membebaskan pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, untuk mengenai harta peninggalan yang tidak cukup untuk melunasi semua hutang si mati tersebut, nah para ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat yang pertama adalah dari Syafi'iyah. Nah, pendapat Syafi'iyah ini mendahulukan dainullah, kemudian dainul aniyah, dan terakhir adalah dainul muslahah. Nah, sedangkan dari ulama Hanafiyah itu mendahulukan dainul ibad, aniyah, dan dainul marat. Kemudian yang ketiga adalah pendapat dari ulama Malikiyah, itu mendahulukan dainul ibad dan kemudian aniyah. Nah, yang terakhir dari pendapat ulama Hanbaliyah itu mendahulukan dainullah kemudian dainul ibad. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intiwangi Fahmiati, NIM 1921210. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wasiat. Menurut fuqaha Hanafiyah, wasiat ialah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Orang yang berwasiat haruslah memenuhi syarat, yakni balik, berakal, dan mempunyai hak milik terhadap apa yang diwasiatkannya. Lalu dalam memberikan wasiat, sebaiknya kita memerhatikan siapa yang akan diberi wasiat tersebut. Hendaklah orang yang diberi wasiat itu seorang muslim
sudah balik, berakal, merdeka dari perbudakan, dan mempunyai sifat amanah. Dalam menetapkan hukum wasiat, para ulama berselisih pendapat. Ibnu Hazm mengatakan bahwa wasiat itu hukumnya fardhu ain bagi setiap orang yang akan meninggal dengan meninggalkan harta pusaka. Adapun Abu Dawud dan ulama-ulama salaf berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya wajib, dilaksanakan kepada orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa sebab tidak dapat mewarisi. Sedangkan jumhur fuqaha dan fuqaha Syiah Zaidah berpendapat bahwa hukum berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang berhak mewarisi, baik orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan adalah tidak fardhu ain. Terlepas dari berbagai ulama yang berpendapat mengenai hukum dasar wasiat tersebut, wasiat sendiri dapat berganti hukumnya sesuai dengan keadaan-keadaan yang memengaruhinya. Yang pertama, wasiat menjadi wajib apabila sebagai pemenuhan hak-hak Allah yang dilalaikan atau dainullah, atau sebagai pemenuhan hak-hak yang tidak diketahui selain oleh si pewasiatnya sendiri. Maka ketentuan umum untuk melaksanakan wasiat ini adalah wajib. Yang kedua, wasiat menjadi sunnah apabila wasiat tersebut untuk orang yang tidak dapat menerima wasiat atau untuk kepentingan sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dengan tujuan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah amal, memberikan sumbangan kepada kerabat-kerabat yang kekurangan, atau berbagi kepada lembaga-lembaga sosial. Selanjutnya, wasiat juga bisa berubah hukumnya menjadi haram apabila diperuntukkan untuk sesuatu yang maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran, dan lain sebagainya. Lalu, wasiat menjadi makruh hukumnya apabila wasiat tersebut diwasiatkan kepada orang yang fasik dan ahli maksiat, yang dengan wasiat tersebut mereka bertambah fasik dan maksiat. Akan tetapi, apabila dengan wasiat tersebut berpotensi besar dapat menjadikan mereka menjadi orang yang baik, maka hukumnya berubah menjadi sunnah. Wasiat juga berhukum mubah apabila wasiat itu ditunjukkan kepada kerabat-kerabat atau tetangga-tetangga yang sudah tidak mengalami kekurangan atau mampu. Selanjutnya, bagaimana hukumnya apabila berwasiat kepada ahli waris yang menerima pusaka? Mengenai kebolehan berwasiat kepada ahli waris yang menerima warisan, para fuqaha juga berselisih pendapat mengenai hal ini. Ibnu Hazm dan fuqaha Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh kepada ahli waris yang menerima warisan, baik para ahli waris mengizinkan atau tidak. Sedangkan fuqaha Syiah Imamiyah berpendapat bahwa wasiat yang semacam itu diperbolehkan, kendati pun tidak mendapatkan izin dari ahli-ahli waris. Lalu menurut ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, wasiat yang semacam itu sah apabila mendapatkan izin dari para ahli waris. Izin yang diberikan ini merupakan bentuk kerelaan untuk dikurangi hak-hak warisan mereka. Adapun ahli hukum aliran Hanafiyah berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan apabila tidak mendapatkan izin dari para ahli waris. Selanjutnya, bagaimana apabila berwasiat kepada orang yang membunuh pewasiat? Apabila seseorang yang akan meninggal berwasiat kepada seseorang, lalu orang yang diberikan wasiat tersebut membunuh orang yang memberi wasiat, para ulama berselisih paham perihal sah atau tidaknya. Fuqaha Syafi'iyah dan Imamiyah mengesahkan wasiat ini, sekalipun pembunuhan itu benar-benar disengaja dengan bertujuan untuk mempercepat kematian pemberi wasiat. Hal ini dikarenakan menurut mereka tindakan pembunuhan itu memang menjadikan terlarangnya untuk mewarisi, akan tetapi tidak meniadakan usaha mulia dari si korban untuk memberikan wasiat kepadanya. Adapun ulama dan fuqaha Hanafiyah mengesahkan wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat dengan syarat bahwa pembunuhan tersebut bukan yang disengaja atau karena silaf. Apabila orang yang diberi wasiat ini dengan sengaja membunuh pewasiat, maka wasiat tersebut batal. Demikian pula apabila seseorang memukul orang lain dengan tanpa niat membunuh, akan tetapi menyebabkan kematian. Kemudian sesaat setelah pemukulan orang yang dipukul berwasiat kepada orang yang memukulnya, maka wasiat itu pun batal. Kecuali apabila wasiat ini mendapatkan izin dari para ahli waris, maka wasiatnya sah.
Adapun ulama Malikiyah menetapkan 2 syarat untuk sahnya wasiat ini. Yang pertama, wasiat itu diberikan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh seperti memukul, menyiksa, dan lain-lain. Yang kedua, si korban hendaknya mengenal pembunuhnya. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, berwasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, baik wasiat itu diizinkan atau tidak diizinkan oleh para ahli waris, maka hukumnya tetap tidak sah. Lalu, mengenai batasan pelaksanaan wasiat, pada dasarnya besar wasiat yang diberikan oleh syariat adalah sepertiga harta peninggalan setelah diambilnya biaya-biaya perawatan dan pelunasan hutang-hutang si mayit. Akan tetapi, apabila dilihat dari siapa yang mendapatkan wasiat itu, maka batasannya akan berbeda. Yang pertama, jika wasiat itu diberikan kepada orang yang tidak menerima warisan dan besarnya tidak melebihi sepertiga harta peninggalan, maka jumhur ulama berkata wasiat itu harus dilaksanakan tanpa bergantung kepada kesepakatan perizinan ahli waris. Namun, apabila besarnya lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka kelebihannya tidak boleh diberikan sekiranya tidak mendapatkan izin dari para ahli waris. Akan tetapi, yang dibatalkan atau membutuhkan izin dari para ahli waris ini hanya kelebihan dari sepertiganya saja, sedangkan sepertiga harta peninggalan tetap diberikan. Yang kedua, jika wasiat itu diberikan kepada orang yang memberikan warisan, maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan kecuali apabila telah mendapatkan izin dari para ahli waris, baik besarnya kurang atau lebih dari sepertiga harta peninggalan. Demikian penjelasan mengenai wasiat dalam hak-hak. Saya Umu Afifah Rihah, NIM 192121058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab, dari kata wahaba yahibu hibah yang berarti memberi atau pemberian. Ulama-ulama mazhab mendefinisikan hibah ke dalam beberapa arti. Yang pertama, menurut ulama mazhab Hambali yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti rugi, dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah. Pemberian kepemilikan atau sejenisnya oleh orang yang boleh membelanjakan harta. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Yang ketiga, menurut mazhab Maliki yang mendefinisikan hibah sama halnya seperti hadiah. Dan yang terakhir, menurut mazhab Syafi'i, hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu masih hidup. Mengenai rukun-rukun hibah, jumhur ulama membaginya ke dalam 4 rukun. Yang pertama, orang yang memberi atau al-wahib, yaitu pemilik barang. Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain, kemudian setelah itu ia meninggal dunia, maka hibahnya itu masuk ke dalam sepertiga warisannya. Adapun syarat al-wahib, yang pertama, berakal, balik, menjaga harta, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Rukun yang kedua adalah orang yang diberi atau al-mauhublah. Jumhur ulama mengatakan bahwa boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Yang disyaratkan yaitu bagi penerima hibah benar-benar ada. Apabila tidak ada penerima hibah tersebut, misalnya seperti janin, maka hal itu tidak sah. Atau apabila orang yang diberi hibah masih kecil atau gila, maka pemberian hibah itu diberikan kepada walinya. Rukun yang ketiga adalah benda yang diberikan. Pada dasarnya, semua benda dapat dihibahkan, seperti halnya harta gono gini, benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Dengan syarat, benda yang akan dihibahkan haruslah benda milik pemberi hibah. Benda tersebut benda bernilai, dan benda yang akan dihibahkan harus ada ketika hibah tersebut dilaksanakan. Dan rukun yang terakhir adalah sigot. Sigot merupakan ijab kabul, yaitu berupa ucapan.
dan termasuk ijab yang jelas jika ia mengatakan saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepada kamu, dan qabul yang jelas seperti ucapan saya terima, saya ridho, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah. Adapun syarat sigot hibah adalah bersambungnya antara qabul dan ijab dan tidak ada pengaitan dengan waktu. Lalu bagaimana dengan hukum hibah apabila salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia? Apabila pemberi hibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum ada penerimaan, jika hibah dikatakan sebagai akad wajib, maka tidak batal dengan kematian salah satu pihak yang sudah berakad, namun diteruskan oleh ahli warisnya. Apabila kita mengatakan sebagai akad boleh, maka dia batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Waba As-Suhaili menjelaskan bahwa jika orang yang diberi meninggal dunia, maka pemberi tidak bisa mengambil kembali pemberiannya. Hal ini dikarenakan pemberian itu telah berpindah kepemilikannya kepada ahli waris orang yang diberi, sehingga kepemilikannya seperti telah berpindah ketika ia masih hidup. Ini juga berlaku jika yang meninggal dunia pemberi hibah. Pendapat yang mengatakan hibah batal dengan adanya kematian adalah lemah. Letak kelemahannya terletak pada sifat akad, yaitu wajib atau luzum. Mengenai serah terima yang dihibahkan jika salah satu pihak ada yang meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat barang yang dihibahkan dimiliki secara otomatis oleh orang yang diberi hibah begitu akad terlaksana. Serah terima barang tersebut sama sekali tidak disyaratkan. Jika orang yang berhibah dan orang yang diberi hibah meninggal sebelum dilakukan serah terima, maka hibah tidak batal. Karena begitu akad terlaksana, barang yang dihibahkan telah menjadi milik orang yang diberi hibah. Adapun Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Tsauri berpendapat bahwa serah terima adalah salah satu syarat syah hibah. Selama serah terima belum terlaksana, maka hibah tersebut belum bersifat mengikat bagi orang yang berhibah. Jika orang yang diberi hibah atau orang yang berhibah meninggal sebelum serah terima, maka hibah tersebut batal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama Rosita Rahmatullahi, NIM 192121056 akan melanjutkan penjelasan mengenai warisan. Arti warisan menurut bahasa adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima. Warisan sendiri adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Pembagian sisa harta peninggalan dilakukan setelah terselesaikannya seluruh urusan pengurusan jenazah, pelunasan hutang piutang dari yang meninggalkan, dan pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahkan kepada ahli waris yang berhak. Adapun ahli waris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang berhubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah, kekerabatan, bisa keluarga, saudara, yang termasuk ahli waris nasabiyah laki-laki jika diurutkan kekerabatannya berdasarkan kedekatan kerabat. Ahli waris dengan pewaris adalah sebagai berikut, yaitu ayah, kakek dari garis ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki garis ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, paman, saudara laki-laki ayah kandung, paman, saudara laki-laki ayah seayah, kemudian anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah. Apabila semua ahli waris tersebut
disebutkan di atas ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah. Adapun yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan jika diurutkan berdasarkan kedekatan kerabat ahli waris dengan pewaris adalah sebagai berikut. Ibu, nenek garis ibu, nenek garis ayah, cucu perempuan garis laki-laki, saudara sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang berhak menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan, garis laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. 2. Ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris karena sebab pernikahan dan memerdekakan budak. Yang berhak menerima warisan dalam golongan ini adalah 1. Suami atau istri. Mereka mendapat bagian atau menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti-bukti yuridis yang membuktikan bahwa pernikahan mereka dicatat secara hukum yang berlaku. 2. Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan si mayit dari perbudakan. Adanya perbuatan memerdekakan hamba sahaya harus dibuktikan menurut hukum yang berlaku. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.